观众，想必您和我们一样关。这就是妖。Selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Jadi kita akan lanjut series The Daily Life of the Immortal King. Karena kemarin Wang Ling telah menguji kekuatannya, hal itu membuat para guru terkejut karena Wang Ling itu berada di posisi pertama dalam tes kekuatan spiritual nasional. Guru Pan Shen tidak menyangka Wang Ling adalah murid yang pendiam dan tidak terlalu pintar bisa berada di peringkat pertama. Nah, karena ada dua murid mereka yang berada di dalam 10 besar, jadi sekolah mereka ini ditantang oleh sekolah Wusiju. Kedua sekolah ini sudah 24 kali bertemu dalam kompetisi pedang roh. Namun mereka tidak bisa menang sama sekali dan hanya bisa 1 kali menahan imbang. Itu pun berkat ada Zuo Yi pada saat itu. Zuo Yi merasa pertandingan kali ini akan sangat seru. Berpindah ke sekolah Wusiju, di sana para murid sedang berlatih untuk mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti konferensi pedang roh. Sekolah Wusiju yang adalah salah satu sekolah terkuat menjadi sorotan berbagai media. Tang Jingse yang sedang melatih terganggu dengan reporter yang salah memanggil namanya. Tang Jingse memberitahu bahwa mereka sudah siap mengikuti pertandingan. Namun di tengah wawancara, dengan nada mengejek, Tang Jingse meminta para murid baru untuk lolos dan berhadapan dengan mereka. Dia juga sangat menantikan pertandingan mereka dengan sekolah Liuxi, karena ada pewaris dari grup Huaguo. 好，2，为本次临界大会做了哪些准备？他们期待着59门剑斗不已的精神。 Reporter yang membicarakan tentang Wang Ling membuat Tang Jingse terkejut, karena dia itu masih dendam peringkatnya digusur. Kembali ke sekolah Liuxi, di sana guru Pan Shen tidak menyangka guru Wang Zu dan Zuo Yi memilih murid baru untuk mengikuti pertandingan itu. Zuo Yi menjelaskan bahwa murid senior tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Zuo Yi gunakan wajah tampannya untuk meyakinkan guru Pan Shen mengenai keputusannya tersebut. Guru Pan Shen pun setuju, tapi mereka ini masih kekurangan 1 anggota. Nah, mereka pun memperkenalkan anggota kelima yang adalah Iblis Katak atau RH. Dijelaskan oleh Zuo Yi bahwa hewan bisa ikut serta dan jika mereka mau, RH bisa berubah menjadi manusia. Namun sayangnya, kepala Iblis Katak tidak berubah dan seketika membuat mereka mual dengan pemandangan itu. Untuk ikut dalam kompetisi tersebut, mereka pun mengukur kekuatan spiritual dari RH. Peringkat kekuatan pun kembali berubah, yang mana RH berada di posisi kedua dan membuat para murid sekolah Wusiju mengejek ketua mereka karena kalah dengan seekor anjing. Di sini, Guru Wang Zu akan memberitahu para murid setelah sepulang sekolah. Zuo Yi meminta guru Pan Shen untuk merahasiakan rencana mereka ini. Xin pun berpindah kepada Wang Ling dan teman-temannya. Mereka yang telah pulang sekolah memulai kesibukan yang lain. Sun Rong yang baru saja selesai live streaming ternyata ditonton oleh guru Wang Zu. Dia lalu menghubungi Sun Rong, Wang Ling, Guo Hao, Chen Chao, dan RH bahwa mereka itu telah terpilih untuk mengikuti konferensi pedang roh. Chen Chao pun sangat senang karena dia ini telah dipilih. Ayahnya yang bangga memberikan pedang Li Chao kepada Chen Chao dan memberikan sebuah amanat kepadanya untuk menggunakan pedang itu dalam memotong kayu bakar. Chen Chao memperlihatkan pedangnya itu kepada teman-temannya. Namun sayangnya, dia belum membangkitkan roh pedangnya. Guru Wang Zu menjelaskan bahwa mempelajari tentang roh pedang sangatlah sulit. Tapi, jika Chen Chao terus berusaha, dia yakin Chen Chao akan cepat memahaminya. Guo Hao juga memperlihatkan pedangnya. Namun, dia juga belum membangkitkan roh pedangnya. Padahal mereka itu sudah bersama 8 tahun. Sun Rong juga memperlihatkan pedangnya yang bernama Aohai. Guru Wang Zu terkejut karena di dalam pedang Sun Rong berisikan roh pedang biru langit. Sun Rong memberitahu untuk menghindari dia kehilangan pedang, keluarganya itu telah menciptakan 13 pedang. Tidak mau kalah, RH juga menunjukkan pedangnya. Guru Wang Zu menjelaskan bahwa mengembangkan roh pedang memiliki beberapa tahap, dan seiring berjalannya waktu, pedang roh juga akan berkembang
Bahkan, ada pedang roh yang bisa berpikir sendiri. Mereka akan mempelajari semua itu di semester depan. Dan tugas mereka saat ini adalah menjalin hubungan dengan pedang roh mereka. Guru Panshen juga ikut membantu dengan memberikan sebuah e-book tentang pedang roh. Mereka yang teringat dengan Wang Ling menanyakan tentang pedang rohnya. Wang Ling memberitahu bahwa dia juga memiliki sebuah pedang roh. Berpindah ke sekolah Wusiju, di sana Direktur Si terkejut karena Tang Jingse ingin memanggil seseorang. Dia melakukan semua itu untuk menang dalam pertandingan tersebut. Direktur Si pun mengizinkannya, tapi dia itu ternyata tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Tang Jingse. Di sisi lain, Xiaobei yang menemui orang itu terkejut dengan keganasan dari seniornya tersebut yang bernama He Bufeng. Kembali kepada Wang Ling, sebenarnya dia ini tidak ingin ikut dalam pertandingan itu, karena dia takut kekuatannya akan membuat semua orang panik. Namun karena guru dan temannya sangat bersemangat dalam pertandingan itu, jadi Wang Ling pun tidak punya pilihan lain. Dia pun menemui kedua orang tuanya untuk mengambil pedang rohnya. Tapi di saat itu juga, ada sebuah berita mengenai pengepungan kelompok Xianja terhadap markas Yingliu, kelompok yang telah menyerang Sunrong. Mereka telah berhasil mengamankan gedung bawah dan sedang terjadi pertarungan di gedung atas. Nah, saat ini juga Zuo Yi pun muncul. Dia yang meremehkan kelompok Yingliu membuat ketua mereka marah. Kembali kepada Wang Ling, dia pun telah menemukan keberadaan dari pedangnya. Di saat Wang Ling mendapatkan pesan dari guru Wang Zu, roh pedang Wang Ling pun muncul. Nah, ketika Wang Ling menyentuh roh pedangnya, ada sesuatu yang terjadi kepada segelnya. Keesokan harinya, Wang Ling pun memperlihatkan pedang roh miliknya kepada teman-temannya. Walaupun terlihat seperti pedang kayu, tapi sebenarnya kekuatan spiritual dari pedang itu sangatlah besar. Di saat para guru datang, mereka kaget karena Wang Ling tidak membawa apa-apa. Padahal, kontes itu akan diadakan selama 5 hari. Ternyata Wang Ling ini sudah berniat untuk tidak ikut dan berencana untuk pura-pura sakit. Tapi Wang Ling ini tidak tahu bahwa kontes itu akan berjalan selama 5 hari. Di saat mereka mau berangkat, salah satu anggota Xinjia menemui Zuo Yi untuk memberitahu sesuatu yang sangat penting. Ekspresi Zuo Yi pun seketika berubah dan ternyata anak buahnya sudah berhasil menangkap ketua dari kelompok Yingliu. Namun sayangnya, itu semua adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh ketua dari kelompok Yingliu. Dialah yang membuat semua jebakan itu karena dia kesal dengan perkataan Zuo Yi yang telah meremehkan mereka. Dia pun sekarang ini sedang mengikuti Sunrong untuk menyelesaikan misi mereka. Kembali kepada Wang Ling, roh pedangnya kembali muncul dan mengganggu Wang Ling, bahkan dia itu muncul di bagian pundaknya. Wang Ling tidak menyangka dia akan muncul padahal Wang Ling sudah membuat kesepakatan dengan roh pedang untuk tidak muncul. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di sekolah Wusiju. Guru Panshen dan Direktur Si sepertinya memiliki sesuatu dendam, padahal dulu mereka adalah teman. Direktur Si menyambut Sunrong dan mengejek Guru Panshen mengenai Sunrong yang telah membantu anggaran miskin sekolah Liuxi. Tidak mau kalah, Guru Panshen juga mengejeknya melakukan banyak hal untuk membawa Sunrong ke sekolah mereka. Namun semua itu tidak berhasil. Tidak berhenti begitu saja, Guru Panshen mengenali murid dari Direktur Si yang telah banyak melakukan tindak bully dan selalu curang dalam pertandingan. Nah, tiba-tiba saja Direktur Si ini menggunakan sebuah teknik dan langsung menyerang Wang Ling untuk mengetahui kekuatan spiritualnya. Wang Ling yang sedang mencari kesempatan memanfaatkan hal tersebut untuk berpura-pura terluka parah supaya dia itu tidak ikut dalam pertandingan. Tapi tanpa Wang Ling duga, segelnya malah rusak dan menyebabkan kekuatannya keluar. Hal ini bisa terjadi karena segelnya tidak bisa menahan kekuatan dari pedang roh. Dan akibat serangan tadi memperparah kerusakan dari segelnya. Jadi, karena itulah pedang rohnya muncul di dalam bis untuk memberitahu Wang Ling. Jika terus dibiarkan, kekuatan Wang Ling akan menjadi tidak stabil.
Melihat Wang Ling kesakitan membuat Sunrong marah. Sunrong pun bertanya apakah dia itu telah menyewa orang untuk menyerang Wang Ling. Dan Tang Jingse merasa itu adalah perbuatan dari He Bufeng. Di sisi lain, Ketua Ying Liu dihubungi bahwa rencana mereka telah gagal karena Zuo Yi berhasil menghentikan ledakan. Di markas, Ketua Ying Liu hanya tertawa. Dan di saat dia melihat Sunrong sangat khawatir dengan Wang Ling, dia memikirkan sebuah rencana baru. Walaupun segelnya rusak, Wang Ling telah berhasil berpura-pura sakit. Sunrong ingin menemani Wang Ling namun dihentikan oleh Tang Jingse karena dia itu ingin berbicara dengan Sunrong. Sunrong yang masih kesal mencoba menyerangnya, namun Xiaobei berhasil menghentikan tinjuan Sunrong. Di sini Sunrong memberitahu alasan dia tidak ingin masuk sekolah Wusiju karena mereka itu terkenal dengan perbuatan curangnya. Nah, di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada yang menyerang Wang Ling. Untuk saja dengan cepat, Direktur Si menyelamatkan Wang Ling dan meminta untuk segera mengobatinya. Melihat kejadian itu, semakin membuat Sunrong marah. Tapi, untung saja dia ini berhasil dihentikan oleh Guru Wangzu. Direktur Si pun meminta para muridnya untuk tidak berulah lagi. Tang Jingse tahu bahwa serangan tadi berasal dari He Bufeng. Wang Ling yang dibawa untuk berobat malah kabur karena segelnya ini semakin rusak. Dan jika dia terus menggunakan kekuatan spiritualnya, segelnya pasti akan hancur. Tidak ingin hal buruk terjadi, dia pun segera memberitahu ayahnya. Dengan cepat, ayah Wang Ling pun segera pergi. Wang Ling pun berencana untuk pergi menemui ayahnya supaya dunia baik-baik saja. Kembali kepada teman-temannya, di sana Direktur Si menjelaskan peraturan dalam pertandingan pedang roh. Format pertandingan adalah 5 versus 5. Dan di dalam arena ada 5 altar yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Untuk menang dalam pertandingan itu, mereka harus meletakkan pedang roh di altar dan harus melebihi dari tim musuh. Sebenarnya pertandingan ini diadakan di sekolah Liu Xi. Namun karena kemarin ada penyerangan, jadi arena pertarungan dipindahkan kemari. Dan dia berharap sekolah Liu Xi bisa ikut serta. Kembali kepada Wang Ling, pedang rohnya merasa mereka ini sudah tersesat. Untung saja dia itu merasakan ada jalan keluar di sekitar mereka. Kembali kepada teman-temannya, Tang Jingse memberitahu bahwa sekolah Liu Xi sekarang telah kekurangan anggota dan secara otomatis mereka ini akan tereliminasi. Namun Guo Hao memberitahu sekolah Wusiju juga kekurangan anggota. Tang Jingse tertawa dan memanggil anggota kelima mereka yang adalah He Bufeng. Guo Hao meminta Chen Chao untuk tidak menghadapinya karena dia merasa orang itu memiliki kekuatan berbeda. He Bufeng mendekati Sunrong untuk memberikan mawar kepadanya. Namun Sunrong menolak karena tidak ada alasan untuk menerimanya. Dia memberitahu bahwa dia ini ingin bergabung bersama mereka. Direktur Si merasa He Bufeng akan melakukan sebuah pemberontakan. Namun He Bufeng hanya ingin membantu Sunrong karena mereka sedang kekurangan anggota. Melihat dia yang menyentuh Sunrong, membuat Chen Chao kesal dan langsung menyerangnya. Namun He Bufeng menghentikannya dengan gumpalan Jindan. Dia kembali menawarkan mawar itu, tapi Sunrong tetap menolaknya dan tidak ingin kenal dengannya. Merasa ditolak, membuat He Bufeng kesal. Untung saja, Chen Chao kembali melakukan penyerangan. Tapi lagi-lagi, He Bufeng berhasil menghentikannya. Tapi untung saja, Chen Chao berhasil bertahan. Karena dia memiliki tekad dari keluarganya yang mana tidak akan kalah dari para penjahat. Semakin kesal, He Bufeng memotong tangan dari Chen Chao. Untung saja pada saat itu, Wang Ling datang dan mengembalikan lengan dari Chen Chao. Guru Wangzu merasa bahwa kekuatan dari He Bufeng adalah aura void, yang mana itu adalah energi negatif dengan kekuatan spiritual yang terbalik. Jadi ketika bersentuhan dengan kekuatan spiritual positif, maka akan terjadi sebuah ledakan yang mana sifat dari aura itu adalah menelan materi. RH merasa jika segel Wang Ling dilepaskan, maka kekuatan negatif yang telah terpendam lama akan meluap dan mungkin akan membahayakan alam semesta.
Di saat kondisi sedang tegang-tegangnya, Wang Ling malah mengangkat telepon dari ayahnya, yang mana dia itu telah ditilang oleh polisi. He Bufeng terkejut dengan apa yang telah terjadi, dan dia bingung bagaimana tangan Chen Chao bisa kembali pulih. Ternyata, di saat Wang Ling menyelamatkan Chen Chao, dia itu langsung menyembuhkan lengannya dengan cepat. Tapi, akibat hal itu, malah semakin merusak segelnya. He Bufeng yang sangat tertarik dengan Wang Ling, langsung menyerangnya. Namun dia itu terkejut, Wang Ling sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ternyata Wang Ling ini sengaja menerima serangan itu untuk mengambil bunga dari He Bufeng. Melihat semua itu membuat mereka terkejut. Di saat Direktur Shi meminta mereka untuk beristirahat, ternyata di sana sudah ada ketua dari Ying Liu. Di sisi lain, Zhou Yi sedang mencari keberadaan dari ketua Ying Liu, menyadari sesuatu dan segera pergi ke sekolah Wu Shiju. Kembali kepada Wang Ling, dia tidak ikut bersama teman-temannya karena ingin mengambil mie kremes edisi terbatas. Nah, ternyata ketua Ying Liu ini sedang mengawasi mereka. Namun dia itu malah bertemu dengan He Bufeng. Dia tahu bahwa gadis di hadapannya ini bukanlah murid dari sekolah mereka, karena dia sudah mengingat semua gadis di sekolah Wu Shiju yang hanya berjumlah 7 wanita saja. He Bufeng yang tertarik dengan wanita itu meminta untuk menjadi pacarnya. Namun ketua Ying Liu tentunya tidak tertarik dengan berondong. He Bufeng yang kesal mengejeknya dengan sebutan wanita tua. Mendengar perkataannya membuat ketua Ying Liu kesal. He Bufeng bersemangat karena dia merasa telah menemukan musuh yang pantas bagi dirinya. Namun dia salah karena ketua Ying Liu lebih kuat dari dirinya. Wang Ling yang baru saja membeli mie kremes melihat kejadian itu. Ketua Ying Liu pun seketika tersenyum dan part 3 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.